Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kami akan memaparkan studi kasus mengenai kenaikan harga beras di Pasar Indralaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD. Berikut ini anggota kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya Mutia Fathia Zahra. Saya Dina Agusti. Saya Dwilira Agustina. Saya Farah Manadita. Saya Askari Anggraini. Di sini kami akan membahas permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Permasalahan yang kami bahas terkait dengan materi elastisitas, yaitu mengenai kenaikan harga beras di Pasar Indralaya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, perlu kita ketahui apa sih itu elastisitas. Nah, elastisitas ini memiliki arti kepekaan terhadap harga. Kenapa di sini dikatakan terhadap harga? Karena kan kita ini bermain kepada ilmu ekonomi. Ya, tentu ilmu ekonomi itu berkaitan dengan harga. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada elastisitas permintaan dan yang kedua elastisitas penawaran. Nah, dalam elastisitas ini memiliki 5 jenis. Yang pertama ada elastis, yang kedua ada inelastis, yang ketiga ada elastis uniter, yang keempat ada elastis sempurna, dan yang terakhir ada inelastis sempurna. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan mengenai studi kasus yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya Dina Agusti menjelaskan kasus permasalahan ekonomi di lingkungan sekitar. Permasalahan ekonomi ini ialah karena adanya kenaikan harga beras di Pasar Indralaya. Di sini kami sebelumnya sudah mewawancarai Ibu Balkis, pemilik toko beras di Pasar Indralaya. Sebelumnya harga beras kasar dan halus seharga 9.000 per kilogram dan sekarang mengalami kenaikan semenjak awal pergantian tahun 2023 kemarin. Baik beras kasar maupun beras halus seharga 11.000 per kilogram. Nah, yang jadi permasalahan ini ialah karena adanya peningkatan harga beras, yaitu akan menurunkan pendapatan konsumen. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pola pengeluaran keluarga, terutama keluarga prasejahtera yang pendapatannya terbatas. Di sini karena posisi beras sebagaimana makanan pokok yang harus diutamakan pemenuhannya sebelum kebutuhan yang lain. Nah, penyebab beras ini naik karena pihak distributor beras juga sudah menaikkan harga jual ke tokonya. Kalau kita beli harganya naik, kita jual juga harga berasnya menjadi naik, kata Balkis. Teori elastisitas harga. Elastisitas harga adalah istilah ekonomi mikro yang memberitahu seberapa sensitif permintaan suatu barang terhadap perubahan harga. Sementara hukum permintaan dan hukum penawaran menerapkan arah hubungan suatu produk antar harga dan kuantitas. Jika elastisitas harga tinggi, perubahan kecil dalam harga akan berdampak besar pada jumlah yang dibeli atau dijual. Jika rendah, bahkan perubahan harga yang signifikan mungkin tidak mengubah banyak penjualan. Harga beras menjadi salah satu tolak ukur kestabilan perekonomian nasional maupun regional. Peningkatan harga ditentukan oleh banyaknya penawaran dan permintaan. Hal yang sering terjadi adalah jumlah penawaran yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan sehingga produsen belum tentu dapat memenuhi permintaan konsumen. Tetapi dengan kebutuhan konsumen yang cenderung meningkat menyebabkan harga cenderung tidak stabil. Adanya keterkaitan antara barang yang satu dengan yang lain menyebabkan perubahan harga satu barang akan membuat perubahan harga barang lain. Harga terjadi sebagai hubungan timbal balik antara permintaan dan penawaran di pasar. Jojo Purno 1991 menyatakan bahwa fungsi permintaan adalah jumlah barang yang diminta dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang yang diminta, harga barang lain, pendapatan, dan juga selera.
solusi dari harga kenaikan beras. Yang pertama, operasi untuk mengendalikan harga komoditas tertentu harus kita lakukan. Yang kedua, adanya kebijakan fiskal khusus untuk ekspor dan impor. Yang ketiga, memastikan pasokan di dalam negeri bisa memenuhi permintaan nasional. Yang keempat, cadangan atau stok yang ada di tangan pemerintah tak boleh hanya cukup, tetapi harus kuat. Kalau stok kuat, maka spekulasi bisa kita cegah dan tangkal. Yang kelima, produktivitas dalam negeri harus ditingkatkan dengan menyiapkan bibit yang cocok untuk perubahan iklim. Keenam, pemerintah harus segera memonitor dan mengontrol panen raya semester 1 2023. Jangan sampai gagal. Yang ketujuh, harus ada kebijakan serius untuk memberangus monopoli pembelian dan stok gabah di kalangan industri beras. Sebagai contohnya, panen bagus yang dibarengi praktik monopoli tidak akan berarti, karena gabah dan beras tetap dikuasai industri besar. Yang kedelapan, menyarankan pemerintah memberi insentif ke industri penggilingan padi kecil menengah agar beroperasi kembali dan mampu membeli bahan baku gabah. Soal bentuk insentifnya, pemerintah harus turun langsung dan buka telinga lebar-lebar mendengarkan keluhan industri kecil dan menengah tersebut. Yang kesembilan, peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional perlu kembali diperkuat. Hal tersebut bisa memperkuat kembali fungsi kontrol pemerintah terhadap pasokan beras dan stabilitas harga di pasar. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa ketika harga beras naik membuat ekonomi sulit. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.